36. Anton hanya menatap dia percaya ke arah mobil Royce yang melaju melewati pintu gerbang kampus lalu menghilang dengan kecepatan tinggi. Dia tetap berdiri di samping mobilnya sambil mengusap pipinya yang merah bekas tamparan yang dia terima dari ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah? Mengapa dia tega menampar aku? Ini pasti ada yang tidak beres. Mengapa aku harus selalu kalah dari Jerry? Apa istimewanya dia dibandingkan aku? Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Jerry ini. Lamunan Anton buyar ketika satu tangan menepuk pundaknya dari samping. Dia segera menoleh ke arah datangnya tangan itu melihat bahwa Jack telah berdiri di sampingnya. Jack, ternyata itu kamu. Apakah kamu sudah lama sampai di kampus ini? Oh ya, mana John? Kenapa dia tidak bersamamu? Tanya Anton kepada Jack yang membuat lamunannya buyar. Aku sudah sampai dari tadi, tidak lama setelah kau dan ayahmu sampai. Sedangkan John ada di kantin lagi sarapan. Oh ya Anton, aku tadi melihat ayahmu menamparmu dengan keras. Ada apa sebenarnya antara kau dan ayahmu? Tadi Jack melihat dengan jelas bahwa ayah Anton memarahinya dan kemudian melayangkan tangan ke pipi Anton. Kejadian itu membuat Jack merasa heran. Ini karena dia sangat tahu bahwa Anton sangat disayang oleh ayahnya. Jika dia tidak melihat tanda-tanda dengan mata kepalanya sendiri, mungkin dia tidak akan mempercayainya. Anton mengusap-usap pipinya yang merah, kemudian dengan ekspresi keheranan dia pun berkata, aku juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Awalnya semua lancar saja dan aku dan ayahku sama-sama datang ke rumah kampus dengan tujuan memberikan pelajaran pada Jerry. Namun yang tidak aku duga setelah ayahku keluar dari ruangan Pak Rektor, dia malah marah-marah lalu melamparku. Anton, apakah kamu merasa ada yang aneh belakangan ini tentang sikap ayahmu? Anton menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja dia sedikit lebih sibuk dari 2 hari yang lalu setelah mendapat kabar bahwa perusahaan Smith Group telah diambil alih oleh Future of Company. Tapi itu jelas bukan alasan untuk perubahan sikap ayahku yang tiba-tiba menamparku hanya karena seorang gembel seperti Jerry. Aku rasa kau harus mencari tahu siapa Jerry terlebih dahulu. Iya, tapi aku masih bingung harus mulai dari mana. Dia jelas tidak tahu harus memulai dari mana. Apakah dia harus bertanya kepada rektor apa yang terjadi kepada ayahnya selama mereka ada di ruangan rektor? Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk itu, lalu dia juga berpikir untuk menanyakan langsung kepada ayahnya. Tapi dia segera menepis ide itu, karena dia tahu ayahnya pasti akan marahinya dan itu sama saja dengan bunuh diri. Jack, untuk saat ini aku masih belum tahu harus mulai dari mana terlebih dahulu. Tapi aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sakit di pipiku masih bisa aku tahan, tapi sakit di hati harus dibayar berikut dengan bunganya. Anton berkata sambil mengepalkan tinjunya kuat-kuat sehingga urat-urat lengannya bersemburan. Sudahlah Anton, masih banyak waktu. Ayo sekarang kita kembali ke kelas. Ajak Jack sambil menarik tangan Anton. Anton menggeleng sambil melepaskan tangannya. Aku sudah tidak berminat untuk mengikuti mata kuliah. Kalian pergilah. Aku akan ke tempat hiburan dulu untuk menenangkan pikiran. Anton segera masuk ke mobilnya dan mulai berlalu meninggalkan Jack yang masih berdiri dengan raut wajah kecewa. Setelah Anton menghilang bersama dengan mobilnya dari pandangannya, dia hanya menggelengkan kepala dan berlalu menuju ke kelas. Jerry yang baru saja tiba dari kasir segera menghampiri keempat temannya. Setelah sampai, Jerry langsung disambut oleh Daniel dengan teguran. Lama sekali kamu, Jerry? Maaf, aku tadi sedang menggoda gadis kantin. Kau terlambat, Jerry. Tadi ada tontonan gratis. Tontonan gratis? Tontonan apa? Apa film baru di bioskop? Herman yang dari tadi hanya diam saja langsung berkata, kau tahu bahwa tadi Anton ditampar oleh ayahnya? Oh ya? Oh, kenapa bisa begitu? Tanya Jerry pura-pura terkejut. Entahlah. Aku juga tidak tahu pangkal permasalahannya. Yang jelas Anton pagi ini mendapatkan tamparan dari ayahnya. Aku juga merasa heran. Mengapa tiba-tiba saja ayahnya terlihat sangat marah? Padahal setauku ayahnya sangat menyayangi Anton. Memang dalam hal ini Herman lebih mengetahui diri mereka daripada orang lain. Jerry dan ketiga sahabatnya. Ini karena sebelum terjadi perselisihan antara Anton dan Herman bisa dikatakan sangat akrab dengan Anton dan sering keluar masuk rumah Anton dengan bebas. Ayah Anton juga sangat suka kepada Herman, bukan karena Herman sahabat Anton, tapi ayah Herman dan Tuan Paul adalah sahabat sejak masih muda. Jerry hanya acuh-acuh menanggapi penjelasan dari Herman. Baginya itu adalah urusan Anton dan ayahnya, tapi jika dia diusir, maka dia tidak akan melepaskan keluarga ini dan akan membuat mereka menjadi gelandangan di pinggir jalan. Sudahlah, ayo kita ke atas. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Ajak Jerry kepada teman-temannya.
Melihat Jerry yang sudah melangkah pergi, Daniel pun buru-buru mengejar dan mensejajarkan langkahnya dengan Jerry. Daniel, sore ini aku akan pergi jalan-jalan ke Jewel Star. Apakah mau ikut? Tanya Jerry pada Daniel. Dia memang sengaja memancing reaksi Daniel yang saat itu sedang dipusingkan dengan ulang tahun Rindy. Ia bahkan belum memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai hadiah untuk ulang tahun Rindy. Rian dan Rico yang mendengar ajakan Jerry segera merapat. Kau punya uang, Jerry? Tanya Rian sekedar ingin tahu. Jerry mengangguk ringan. Kau mau ikut, Rian? Dan kau, Rico? Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya. Aku ingin menemanimu, Jerry. Kata Rian setuju dengan ajakan Jerry. Bagaimana dengan Rico? Apakah kau akan ikut kami? Aku tidak bisa. Dalam hatinya dia sangat ingin mengikuti ketiga sahabatnya, tapi dia berpikir tak berhutang dengan perusahaan pinjaman Arsen dengan bunga tinggi. Tidak ada pilihan baginya selain harus mencari pekerjaan. Maka dengan halus dia menolak ajakan Jerry. Maksudku, aku akan mencari pekerjaan setengah waktu untuk membantu meringankan beban keluargaku. Jerry hanya menatap Rico dengan rasa iba, tapi dia tidak menunjukkannya karena dia tahu bahwa Rico pasti dia akan suka dikasihani. Sore itu di Jewel Star, Jerry, Rian, dan Daniel tak sampai di sebuah bangunan besar yang terkenal dengan Star Hill itu. Gedung yang memiliki 5 lantai itu adalah pusat perbelanjaan bagi kalangan elit di Star Hill. Jerry, apa kau yakin akan mengajak kita masuk ke sini? Tanya Daniel minta kepastian dari Jerry. Bagaimanapun dia tahu bangunan gedung 5 lantai yang memiliki beberapa pintu berderet di sepanjang jalan itu adalah pusat perbelanjaan bagi kalangan elit di Star Hill. Jangankan memasuki salah satu toko di sini, bahkan untuk bermimpi tempat ini pun dia tidak berani. Tapi ketika dia melihat bahwa Jerry mengangguk dengan sangat serius, maka mau tidak mau Daniel hanya mengikuti saja kemana Jerry akan pergi. Jerry, Rian, dan Daniel melangkah memasuki salah satu toko perhiasan di Jet Star. Seorang wanita cantik yang bertugas sebagai resepsionis berkata dengan sopan, silakan masuk tuan-tuan ke toko kami, dan silakan menikmati promosi dari kami bagi setiap anggota yang memiliki kartu VIP member khusus. Di toko kami selain menjual perhiasan juga menjual barang-barang bermerek internasional hingga nasional seperti Hermes, Dior, Gucci, dan lain sebagainya. Di toko kami juga menyediakan berbagai kemudahan jika tuan-tuan memiliki kartu keanggotaan VIP. Resepsionis itu menjelaskan kepada calon pelanggan yang berkunjung. Jerry hanya tersenyum mendengar penjelasan dari resepsionis ini. Jujur saja dia belum mengerti dengan penjelasan tentang segala bentuk VIP atau apalah itu. Yang dia tahu saat ini dia memiliki uang dan ingin berbelanja, sederhana itu saja. Terima kasih Nona atas penjelasan dari Anda. Apakah kami boleh melihat-lihat terlebih dahulu? Kata Jerry dengan sopan. Wanita muda yang bertugas sebagai resepsionis itu pun dengan sopan mempersilahkan ketika anak muda itu memasuki ruangan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Dalam hati dia berkata, melihat penampilan ketiga pemuda itu, apakah dia benar-benar memiliki cukup uang untuk berbelanja di toko ini, atau hanya ingin mencuci mata saja? Wanita itu berkata dalam hati, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Selain untuk menjaga agar memberi kesan yang baik bagi para pelanggan, dia juga harus bersikap profesional terhadap semua orang. Jerry tidak terlalu memperhatikan pandangan merendahkan dari wanita resepsionis itu. Dia dengan acuh berjalan memperhatikan barang-barang yang berharga puluhan ribu yang ditata di peti kaca eksklusif, hingga tanpa disadari dia telah menabrak seseorang. Setelah merasakan dirinya telah menabrak seseorang, dia langsung menurunkan pandangannya. Hal yang sama yang terjadi kepada orang yang ditabrak. Menyadari bahwa ada seorang yang menabrak dirinya, orang itu langsung berbalik dan sama-sama terkejut. Anak muda, kita bertemu lagi di sini, kata orang yang ditabrak oleh Jerry. Jerry yang juga terkejut langsung menyadari bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Tuan Ronald? Kata Jerry kaget dan langsung memberikan salam penghormatan kepada lelaki setengah baya itu. Mengapa dia begitu sopan? Kata Ronald mencegah Jerry untuk membungkuk memberikan hormat padanya. Jerry hanya menurut saja. Anda di sini juga Tuan Ronald? Kata Jerry sambil sedikit tersipu. Ya, aku datang ke sini karena ada urusan sedikit, tapi sebentar lagi aku akan pergi. Oh ya Jerry, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Ronald sembari menepuk pundak Jerry. Oh itu, saya kebetulan adalah mahasiswa di Golden University ini Tuan. Jadi ya hanya segera jalan-jalan dan melihat-lihat sesuatu di toko. Mungkin ada sesuatu yang mampu saya beli. Oh, kau terlalu merendah Jerry. Oh ya, bukankah kemarin aku berjanji kepadamu untuk mentraktir makan sesuatu andai kita bertemu lagi? Bagaimana? Apakah kau bersedia untuk menemaniku hanya sekedar minum teh? Jerry tidak bisa menolak niat baik itu.
Ini karena bukan saja Ronald berniat baik untuk mengajaknya minum bersama, tapi juga menghargai Ronald yang lihat dia seumuran dengan ayah angkatnya. Jadi dia hanya menerima ajakan Ronald. Tuan Ronald, saya bersedia saja memenuhi undangan dari Anda, tapi di sini saya tidak sendiri. Saya datang ke sini bersama dua teman saya, kata Jerry sambil menunjuk ke arah Rian dan Daniel yang terbengong. Apa salahnya? Jangankan hanya kalian bertiga, satu kampus pun asalkan itu adalah sahabatmu, pasti aku traktir, kata Ronald sambil tertawa. Baiklah, jika memang begitu, maka saya hanya akan mengikuti Tuan Ronald saja. Oh, sangat baik, mari ikuti aku, kata Ronald segera melangkah pergi diikuti oleh dua orang anak buahnya, serta Jerry dan teman-temannya. Mereka tiba di sebuah restoran di sekitar kawasan gedung Jewel Star. Setelah mendapatkan meja yang bagus, Ronald segera memanggil pelayan dan mempersilahkan mereka untuk memesan apa saja makanan yang mereka inginkan. Jerry, Rian, dan Daniel sebenarnya juga ingin melahap semua makanan yang ada di restoran itu. Namun walau bagaimanapun mereka adalah anak-anak muda yang berpendidikan dan bukan tanggung-tanggung. Mereka adalah mahasiswa dari Golden University. Siapa yang tidak kenal dengan universitas sekelas Golden University di Star Hill ini? Jadi kalau masalah menjaga image, tentu saja ketiga sahabat itu akan mati-matian mempertahankan image mereka di hadapan Ronald. Jerry memandang ke arah kedua sahabatnya untuk minta tanggapan kedua sahabatnya itu. Namun agak lama mereka tidak memberikan respon, maka Jerry hanya mengikuti apa saja yang dipesan oleh Ronald. Jerry, aku benar-benar minta maaf padamu waktu itu karena kecerobohanku membuat dirimu nyaris cedera, kata Ronald dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Tuan tidak perlu sungkan. Seperti yang Tuan Ronald lihat, bukankah saya baik-baik saja? Kata Jerry lagi sambil menunjukkan bahwa dia tidak apa-apa. Ronald hanya menghela napas lega dan berkata, Jerry, jika kau butuh sesuatu maka jangan sungkan untuk memberitahu kepadaku. Maka aku akan membantumu sebatas apa yang aku mampu. Tuan, untuk saat ini saya masih belum membutuhkan bantuan Anda, tapi jujur saja bahwa saya memiliki seorang sahabat yang sangat membutuhkan pekerjaan separuh waktu untuk menampung biaya hidup sehari-harinya di kampus. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika saya akan menyusahkan Tuan. Apa yang membuatmu begitu segan padaku? Baiklah, aku memiliki seorang bawahan yang mempunyai sebuah restoran di kawasan Mountain Lotus. Aku akan memberikan informasi kontaknya dan kau bisa menghubunginya. Katakan bahwa kau mendapatkan nomor ponsel dariku. Maka dia pasti akan menerima sahabatmu untuk bekerja separuh waktu di restoran miliknya. Wah, ini sesuatu yang sangat bagus buat sahabat saya itu, Tuan. Tapi kalau saya boleh tahu apa nama restoran yang berada di Mountain Lotus itu dan siapa nama pemiliknya? Tanya Jerry ingin tahu. Wajar jika Jerry sangat penasaran. Ini tidak lain adalah seluruh gedung hotel, restoran dan mansion yang berada di Mountain Lotus adalah milik Future of Company yang dia kepalai. Maka atas dasar rasa penasaran itulah yang membuat Jerry bertanya-tanya dalam hatinya siapa Ronald ini sebenarnya. Oh, maksudmu kau ingin tahu pemilik restoran itu? Baiklah. Dia adalah bawahanku, seorang manajer logistik di Street. Dan atas izin dari Tuan Besar kami, maka dia memiliki izin untuk menjalankan bisnis restoran di Mountain Lotus. Namanya adalah Paul. Dia adalah pemilik restoran itu. Jerry berusaha setengah mati untuk menyembunyikan keterkejutannya. Ternyata Tuan Ronald ini adalah bawahan Tuan Perry. Dia belum mengenalku. Ini sangat baik bagiku untuk menyembunyikan identitasku di hadapan Rian dan Daniel. Jerry yang masih penasaran diam-diam mengeluarkan ponselnya sekaligus kartu nama yang pernah diberikan oleh Ronald kepadanya sewaktu pertemuan tidak sengaja antara dirinya dan Ronald. Jerry diam-diam melihat nomor ponsel Ronald yang telah dicantumkan oleh Perry dan mencocokkan dengan nomor yang ada di kartu nama yang diberikan oleh Ronald kepadanya. Ternyata benar dugaanku bahwa Tuan Ronald ini adalah bawahan dari Tuan Perry. Jerry kemudian menatap ke arah Ronald. Tuan Ronald, terima kasih atas bantuan yang Anda berikan. Saya akan memberikan informasi kontak Tuan Paul ini kepada teman saya. Dia pasti akan sangat senang, kata Jerry dengan ekspresi wajah yang dibuat segembira mungkin. Ronald hanya tersenyum dan mengangguk sedikit. Baik, Jerry, kita berpisah di sini, karena aku masih memiliki pekerjaan yang lain. Jika ada sesuatu, kamu jangan sungkan menghubungiku. Apakah kamu mau menyimpan kartu nama yang aku berikan tempoh hari? Masih, Tuan. Saya masih menyimpannya, kata Jerry sambil menunjukkan kartu nama eksklusif yang diberikan Ronald kepadanya beberapa hari yang lalu. Ini kartu nama pemilik restoran itu, dan temanmu itu bisa menghubunginya jika dia memang berniat mencari pekerjaan, kata Ronald memberikan kartu nama. Setelah Jerry menerima kartu itu, Ronald pun segera meninggalkan mereka bersama dengan dua pengawalnya.